Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Oke, di kesempatan kali ini saya masih di ladang jagung seperti biasanya ya, dan tentu saja saya akan membahas cara untuk merawat jagung ya. Oke, di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan pengalaman saya lagi tentang cara perawatan jagung dari segi mengatasi gulma, mengatasi jamur atau pembusukan batang, sampai penggunaan pupuk yang sedikit tapi hasilnya subur ya. Oke, dari pertama dulu guys, langsung saja. Untuk gulmanya sendiri untuk tanaman jagung memang harus dan wajib dihilangkan ya, seperti ini. Nah ini. Oke, untuk penggunaan atau untuk menghilangkan gulma pada tanaman jagung sendiri ada berbagai cara ya, yaitu untuk teman-teman bisa menggunakan herbisida selektif atau herbisida kontak ya. Yaitu kalau selektif biasanya menggunakan Kalaris maupun yang lainnya sejenis atau Kayabas ya guys. Dan untuk yang kontak biasanya menggunakan Gramaxon, Noxon dan lain-lain. Oke. Untuk herbisida selektif Kayabas atau sejenisnya, sejenis Kalaris dan lain-lain ya, itu bisa membunuh rumputnya ya, kecuali yang beberapa rumput yang tidak mati seperti beranjangan atau yang semacam ini patian atau apa ini namanya, juga kalau di tempat saya ini patian, tapi di tempat teman-teman mungkin ini sudah berbeda lagi ya ini. Dan penggunaannya kemarin saya lakukan di usia 20 hari setelah tanam, yaitu menggunakan herbisida selektif ya atau Kayabas, dan hasilnya itu biasanya 1 minggu itu akan mati ya. Dan untuk jagungnya ada efek sendiri, yaitu untuk daunnya biasanya celarat-celarat kuning, tapi itu wajar dan tidak perlu diobati ya, tidak perlu dikhawatirkan karena itu sudah wajar dan tidak mengganggu pertumbuhan jagung. Oke, dan untuk herbisida yang kontak seperti Gramaxon atau Noxon dan lain-lain sebagainya itu bisa dilakukan setelah jagung itu lebih dari 30 hari setelah tanam ya. Karena apa? Karena untuk jagung yang masih muda itu biasanya rentan jika terkena herbisida kontak ya, atau yang tidak selektif. Itu biasanya jika terkena daunnya saja akan gosong, apalagi terkena lebih banyak atau jagungnya lebih muda ya, bisa jadi jagungnya mati dan gagal untuk panen. Bisa juga jagungnya itu kerdil ya, walaupun hidup tapi kerdil. Untuk penyemprotan Noxon atau herbisida kontak, kemarin saya lakukan ini di penyemprotan gulma yang kedua ya guys, yaitu di usia jagung yang sudah janten seperti ini. Nah ini saya lakukan menggunakan penyemprotan herbisida kontak karena untuk resikonya itu rendah ya. Jadi untuk jagungnya dijamin tidak akan berefek pada jagung karena untuk jagungnya sudah besar. Kemarin saya lakukan di usia sekitar 70 hari setelah tanam. Hasilnya sangat bagus karena bisa dilihat sendiri kalau untuk Noxon mungkin selang 1 hari saja sudah banyak rumput yang mati ya guys. Seperti ini. Ini gosong semuanya. Ini kerandel saja sampai rontok nih daunnya ya guys. Jadi teman-teman bisa melakukan penyemprotan gulma itu 1 kali, yaitu di usia 30 hari setelah tanam, ataupun 2 kali, yaitu di antara 30 hari dan juga di masa jantan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap perawatan agar jagung itu tidak busuk ya. Bisa dilihat di sini di kawasan saya untuk curah hujannya tinggi untuk musim panen yang sekarang. Nah, jadi kita bisa menanggulangi untuk jagung busuk atau batang busuk itu menggunakan antrakol ya. Kemarin saya mencoba hanya 1 kemasan antrakol saja. Kemarin saya aplikasikan kepada jagung saya yang satu ini ya, yang 1 galengan ini ke bawah ini sampai pisang-pisang itu, batas pisang itu. Dan akhirnya memang kalau untuk jagungnya tidak ada satupun yang busuk ya atau yang kuning. Kemudian yang tidak saya pakai semprot antrakol, di sini bisa dilihat untuk teman-temannya atau kawan-kawan semuanya. Ini
batangnya kuning atau ngelaras seperti ini, sampai sana itu kelihatan kuning-kuning seperti ini ya daunnya. Ini salah satu gejala pembusuk, tapi tidak parah. Jadi teman-teman bisa melakukan penyemprotan antrakol ataupun fungisida lainnya agar jagungnya tidak terjadi serangan jamur pada batang ya. Bisa dilakukan pada umur sekitar 40 hari maupun 30 hari setelah tanam ya. Kemarin kalau nggak salah saya lakukan itu di usia 45 hari setelah tanam. Untuk yang kebun saya yang ini jarang saya kunjungi karena saya lebih dominan yang saya eksperimen memakai micin yang kemarin ya guys. Oke guys, kita memasuki tahap ketiga untuk perawatan jagung ya, yaitu tahap memberikan pupuk tambahan kepada tanaman jagung agar subur ya. Perlu saya tekankan kepada teman-teman semuanya, untuk jagung saya atau ladang saya yang ini, yang satu ini, itu hanya saya lakukan 2 kali guys, yang kemarin ya ini. Nah jadi untuk pemupukannya memang saya uji coba menggunakan Ultradap ya kemarin. Jadi tidak saya lakukan pemupukan menggunakan micin maupun dengan Gandasil B ya. Jadi untuk cara saya yaitu memakai pupuk Ultradap, itu adalah pupuk yang disemprotkan yaitu agar membantu proses pertumbuhan pada tanaman jagung ya. Yaitu kita melakukan pemupukannya tidak hanya dari akar, tapi kita melakukan pemupukan juga dari atas ya, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan. Untuk pemakaian pupuk Ultradap sendiri itu dilakukan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan, yaitu agar memaksimalkan pertumbuhan jagung dan nantinya bisa memaksimalkan calon bunga ya. Dan saya lakukan pemupukan 2 kali menggunakan pupuk Ultradap, yaitu selang 10 hari ya, di usia 35 hari dan 45 hari setelah tanam. Dan hasilnya seperti ini guys untuk jagung saya ya. Ini saya lakukan pemupukan hanya 2 kali saja, yaitu untuk pemupukan bawah hanya memakai Ponska dan urea seperti pada umumnya ya, atau cara pemupukan saya yaitu 2:1 untuk 2 Ponska dan 1-nya urea ya guys. Nah jadi itu adalah cara saya untuk merawat jagung agar terhindar dari gulma dan juga jamur, serta memaksimalkan pertumbuhan pada tanaman jagung ya. Oke guys, di sini saya hanya berbagi pengalaman saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sukses dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.